warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwana wa ikhwatina fil azakumullah. Kita puji dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam rahmat karunia, kesempatan dan kesehatan yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya sekalian. Teman-teman yang saya hormati dan saya cintai, diskusi kita pada siang menjelang sore hari ini, sebagaimana yang disampaikan kepada saya, terkait dengan kompetensi guru, khususnya kompetensi profesionalisme. Dan insya Allah Ta'ala pertemuan kedua pada Selasa yang akan datang, kita akan bertemu dengan pembahasan kompetensi pedagogik guru. Saya awali dulu dengan definisi-definisi yang penting untuk kita ketahui sebagai awal pemahaman kita terkait dengan judul diskusi kita pada siang hari ini, yaitu kompetensi profesionalisme. Teman-teman, kalau kita mengambil definisi yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, disebutkan bahwa kompetensi itu adalah seperangkat pengetahuan, ya, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Definisi ini, teman-teman, secara sederhana memberikan pemahaman kepada kita bahwa kompetensi itu adalah kemampuan, ya, kemampuan yang harus dimiliki atau yang harus dikuasai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Ini definisi kompetensi. Saya ingin sedikit lari, ya, untuk memberikan tambahan pengetahuan. Istilah yang juga sering kita pergunakan di dalam pendidikan yaitu kualifikasi. Jadi ada kompetensi, ada kualifikasi. Kalau kompetensi seperti yang saya sebut tadi itu adalah merupakan kemampuan, ya, kemampuan yang terwujud dalam sikap perilaku yang harus dikuasai oleh seseorang di dalam melakukan atau melaksanakan tugas keprofesionalannya, maka kualifikasi itu terkait dengan jenjang pendidikan seseorang, ya. Itu yang pertama, definisi yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, terkait dengan definisi profesional, ya. Jadi ada profesional, ada profesi, dan ada profesionalisme. Secara sederhana, ya, profesi kita dapat mengatakannya bahwa dia adalah merupakan jenis pekerjaan, ya. Nah, adapun seseorang yang melakukan sesuatu
itu menunjukkan bahwa dia berprofesi sebagai, ya. Nah, kemudian adapun profesionalisme, paham yang dia pegang, yang dia yakini, yang dia anut, kemudian dia hayati, dan dia wujudkan di dalam perilaku kehidupannya, di dalam upaya untuk memberikan nilai plus, nilai baik dalam tugas keprofesiannya. Teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kurun waktu 10 atau 15 tahun terakhir, profesi guru atau guru itu sudah diakui sebagai sebuah profesi, ya. Jadi kita kasih contoh beginilah, ya. Pertanyaan saya begini, saya ini pintar mengobati orang, saya tahu tentang obat-obatan, ya. Saya tahu tentang obat-obatan. Saya bisa menyembuhkan seorang pasien yang sakit. Lantas, apakah saya bisa disebut sebagai seorang dokter? Tentu tidak. Tentu tidak. Ya. Kenapa? Karena dokter itu adalah sebuah profesi yang diakui. Jadi kalau kita ke rumah sakit umpamanya, kita melihat ada seorang laki-laki atau perempuan yang berbaju putih, kemudian dia memeriksa pasien, memberikan advice, merekomendasikan obat, maka kita sering memanggilnya Pak Dokter. Ya. Atau teman-teman, contoh yang kedua, saya ini pintar hukum. Hukum pidana, hukum perdata saya pintar. Saya bisa menyebutkan pasal demi pasal dan seberapa lama seseorang dihukum karena melakukan sebuah tindak kriminalitas. Lantas apakah saya bisa disebut sebagai seorang hakim? Tentu ini tidak. Karena hakim adalah merupakan sebuah profesi yang diakui. Sehingga dengan itu kita sering menyebut dengan istilah Pak Hakim umpamanya. Ya. Nah, ini menunjukkan apa, teman-teman? Menunjukkan bahwa profesionalisme itu salah satu ditunjukkan dengan pengakuan kualifikasi akademik. Jadi kalau sekarang ini, kenapa guru diakui? Ya, karena memang salah satunya adalah merupakan tuntutan bahwa guru itu memberikan kontribusi yang besar bagi sebuah negara dimanapun berada, itu bagi pertumbuhan kecerdasan manusia. Maka dengan itu penting untuk dihargai. Penting untuk dihargai. Maka salah satu ciri yang lain daripada profesionalisme bahwa seseorang itu bekerja, itu berhak untuk mendapatkan bayaran yang pantas. Nah, ini sesuatu yang saya sampaikan sebagai pengantar daripada diskusi kita tentang kompetensi profesionalisme guru. Teman-teman yang saya hormati dan senantiasa saya cintai, terkait dengan kompetensi profesionalisme guru, ya, kita memahami bahwa kemampuan guru dalam konten pembelajaran, ya, ini juga masuk di dalam hal yang diatur atau hal yang melekat di dalam profesionalisme seorang guru. Ya, dalam hal ini dia harus memiliki kemampuan apa? Dalam hal penguasaan materi pelajaran secara luas, mendalam, sesuai dengan standar. Kalau kita mengenal di dalam 8 standar nasional pendidikan, kita mengenal ada standar isi, ada standar proses, maka seorang guru yang
profesional, indikatornya bahwa dia memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan secara luas, mendalam, ya, terkait dengan kelompok mata pelajaran yang diampunya. Jadi tidak mungkin ya bagi seorang guru yang profesional itu tidak memiliki kemampuan dalam hal penguasaan materi pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, indikator dari kompetensi profesionalisme seorang guru itu terlihat dari konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan yang dia punya. Jadi saat ini ya, makanya kalau kita lihat di dalam sertifikasi guru, ya, itu tidak akan pernah diterima seorang yang memiliki kualifikasi akademik matematika, dia akan mengajar bahasa Indonesia, ya, karena memang persyaratan yang melekat di dalam profesionalisme itu adalah keahlian yang diakui, yang terwujud di dalam sertifikat atau pengakuan dari sebuah lembaga. Ya, kita kasih contoh lagi ya. Ada seorang yang punya kemampuan di dalam penanganan kriminalitas umpamanya, atau dia punya kemampuan untuk mengatur lalu lintas. Apakah bisa disebut sebagai seorang polisi umpamanya? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena polisi adalah merupakan sebuah profesi, ya, yang harus dilakukan secara profesionalisme, secara profesional. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa indikator profesional itu adalah dilakukan berdasarkan kualifikasi akademik atau adanya pengakuan dari sebuah lembaga yang terwujud dalam sertifikat umpamanya, yang terikat dengan kode etik, kemudian dia menguasai disiplin-disiplin atau konsep-konsep yang dia ajarkan, yang dia kembangkan, yang pada akhirnya memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Nah, kemudian kompetensi profesionalisme guru yang ini menunjukkan bahwa guru harus memiliki kemampuan dalam hal apa? Kalau tadi kemampuan dalam konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, guru juga dituntut, atau indikator guru yang profesional adalah guru yang menguasai teknologi. Ya, jadi sekarang memang tidak zamannya lagi kalau seandainya ada guru yang tidak mengerti komputer umpamanya, yang tidak lagi punya akses di media umpamanya. Nah, jadi ada dalam sebuah teori sosiologi ya, yang disebutkan oleh William Ochbun tentang cultural lag namanya, ketertinggalan budaya. Ketertinggalan budaya ini, teman-teman, ya, ini terkait dengan mental siapapun dia, mental yang tidak pernah ingin meningkatkan kompetensi dirinya. Jadi salah satu ya pengakuan dari pemerintah terhadap profesi guru, ya, salah satu bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap profesi guru, maka dibuatlah program sertifikasi. Ini salah satu bentuknya, bentuk pengakuannya, bahwa guru sudah menjadi sebuah profesi yang diakui. Dulu kan tidak ya. Dulu kan tidak. Nah, karena profesi guru adalah sesuatu yang diakui, maka pemerintah atau
lembaga-lembaga pendidikan itu berkepentingan untuk mengeluarkan sertifikat. Sertifikat ini yang seperti yang saya katakan tadi, ya, bentuk lainnya adalah ijazah, ya, sebagai bentuk pengakuan bahwa seseorang itu bergerak atau seseorang itu melakukan sesuatu berdasarkan kompetensi yang dia punya. Maka dengan itu pemerintah berkepentingan juga setelah memberikan pengakuan, indikatornya adalah melakukan sertifikasi, mengeluarkan semacam sertifikat atau ijazah bahwa dia adalah seorang guru yang layak mengajar, ya, di kelas. Kemudian dengan itu pula pemerintah memberikan penghargaan terhadap tugas keprofesian itu dengan memberikan tunjangan kepada guru-guru yang telah diangkat sebagai guru sertifikasi. Nah, sebenarnya kondisi yang seperti ini atau perlakuan pemerintah ini sebenarnya bisa menjadi pelajaran bagi semua lembaga, ya, atau perbandingan bagi semua lembaga. Poinnya apa? Tidak layak seorang guru itu dihargai dengan nilai rupiah yang kecil. Karena memang salah satu bentuk perwujudan atau penghargaan terhadap profesionalisme itu adalah dengan memberikan bayaran, dengan memberikan insentif yang tepat bagi orang yang melakukannya. Tapi memang kebanyakan kita sering berkilah bahwa biaya atau gaji atau honor itu kan sifatnya banyak dikit itu kan sifatnya relatif, ya. Tetapi ketahuilah teman-teman bahwa kalau kita mempelajari dalam psikologi organisasi, ya, ini selalu saya perkenalkan kepada teman-teman guru kalau dalam pelatihan-pelatihan yang saya berikan, bahwa di dalam psikologi organisasi ada yang disebut dengan pilar perubahan namanya. Ya, ini pilar perubahan sering saya perkenalkan. Saya menyebut dengan 5 pilar perubahan. Jadi kalau seandainya ingin berubah, maka lakukan atau kuasai atau miliki 5 pilar ini. Apa yang pertama? Pilar perubahan yang pertama itu adalah visi. Jadi perubahan tanpa visi itu akan mengakibatkan ketidakjelasan. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam organisasi apapun, baik sekolah, perusahaan, apapun namanya, selalu mengawali statuta atau anggaran dasar mereka dengan rumusan visi. Jadi dari visi, saya sering menyebut dari visi ini kita bermula, dan dari visi ini kita berakhir. Visi itu semacam cita-cita, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pilar kedua dari perubahan itu adalah skill. Skill itu nama lain daripada kompetensi. Jadi perubahan tanpa kompetensi itu akan melahirkan kecemasan. Coba bayangkan orang bekerja, tetapi dia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kesanggupan mengerjakan apa yang diamanahkan kepadanya. Maka yang muncul adalah kecemasan. Sama seperti psikologi siswa kita ketika ujian. Coba bayangkan, atau mungkin kita pernah merasakan itu, ketika ujian, kita tidak punya kemampuan untuk mengerjakan soal-soal ujian itu. Kita tidak punya kemampuan, tidak punya kompetensi untuk mengerjakan soal-soal ujian itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kecemasan yang berkepanjangan. Dari awal sampai akhir. Itu yang kedua. Yang ketiga, pilar perubahan yang ketiga adalah resource, sumber daya. Ya. Jadi perubahan tanpa resource, tanpa sumber daya yang cukup, ini akan menghasilkan kegagalan. Jadi bagaimana mungkin sebuah organisasi, ya, itu berjalan tanpa ada resource, ada sumber daya.
Ya, padahal kalau kita mengetahui di dalam organisasi ada yang kita kenal dengan istilah the right man on the right job, bahwa manusia itu ditempatkan di posisinya ya sesuai dengan kompetensi yang dia punya. Nah, bagaimana kalau seandainya dalam sebuah organisasi yang memiliki banyak pekerjaan tetapi tidak mencukupi resource di dalamnya, maka tidak akan mungkin organisasi itu dapat diorganisir secara baik. Itu yang ketiga. Pilar perubahan yang keempat itu adalah insentif. Ini yang saya katakan tadi, bahwa tugas keprofesionalan itu berhak untuk mendapat bayaran yang sesuai. Ya, berhak untuk mendapatkan bayaran. Orang yang bekerja secara profesional itu berhak untuk mendapatkan bayaran yang tepat. Nah, pilar perubahan yang keempat adalah insentif. Perubahan tanpa insentif itu akan melahirkan penolakan. Maka sering sekali ketika orang melamar pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan, ya, yang keduanya saling membutuhkan, lembaga butuh, dan dia secara personal juga membutuhkan pekerjaan itu. Pertanyaan yang mungkin salah satu dia tanyakan adalah apa? Berapa gajinya? Kalau seandainya dia mengajar sebagai guru, berapa honor yang saya akan terima dalam 1 jam mata pelajaran? Maka sering sekali, ya, honor atau gaji yang disebutkan itu ditolak. Disebabkan apa? Disebabkan tidak sesuai. Jadi tidak sesuai antara tugas keprofesian dengan apa yang dia peroleh dalam bentuk gaji, honor, atau yang semisalnya. Kemudian yang keempat adalah action. Jadi perubahan tanpa action itu akan mengalami kegagalan besar. Jadi kita sering mengistilahkan dengan istilah NATO, ya. NATO itu no action, talk only. Orang itu hanya bicara saja, tapi tidak ada melakukan perbuatan sedikit pun. Teman-teman yang saya hormati dan saya cintai, terkait dengan waktu kita singkat sekali, ya, untuk bicara ini sebenarnya butuh waktu yang sedikit panjang. Saya akan masuk pada bahagian yang lain. Ketika kita menjelaskan tentang kompetensi profesionalisme guru, itu artinya adalah bahwa guru dituntut untuk bekerja profesional. Ya. Ada dua cara yang bisa kita lakukan bagaimana supaya kita bisa bekerja dengan baik. Bekerja sesuai dengan tuntutan profesi kita. Bekerja sesuai dengan tuntutan lembaga kita. Apa yang pertama? Yang pertama, setiap guru harus terdorong atau termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya secara personal. Saya kasih gambaran tadi, ya, bahwa pemerintah dengan program sertifikasi itu akan memberikan insentif, ya. Kalau dulu, saya nggak tahu sekarang berapa, ya. Kalau dulu 1 bulannya setiap guru yang telah guru sertifikasi itu mendapatkan tunjangan dari pemerintah sebesar 1.500.000 yang diberikan pada setiap triwulan. Jadi setiap triwulan itu seorang guru akan memperoleh 4.500.000 dari pemerintah. Ada sebuah survei yang diadakan oleh sebuah lembaga independen. Survei itu terkait dengan sebuah pertanyaan, apa yang Bapak Ibu lakukan seketika mendapatkan tunjangan sertifikasi? Ya, maka di antara mereka ini yang mengejutkan, bahwa mereka menghabiskan uang yang mereka peroleh dari tunjangan sertifikasi itu untuk berbagai pemenuhan kebutuhan. Ada yang bayar hutang, ya, ada yang menghabiskan uang itu dengan berbelanja kebutuhan rumah tangga. Ya, mereka intinya mempergunakan uang yang mereka dapatkan dari penghargaan pemerintah itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak ada kaitannya dengan peningkatan profesionalisme mereka dalam bekerja sebagai seorang guru.
Kita lihat loh umpamanya, dari hasil penelitian itu, ada seorang guru yang setelah sekian lama mendapatkan tunjangan sertifikasi, itu tidak mengubah kemampuan dan kompetensinya di dalam hal komputer umpamanya, teknologi umpamanya. Dia tidak punya kemampuan di dalam mengoperasikan, ya, dia tidak punya kemampuan untuk mengoperasikan komputer. Bukan hanya itu, dia juga tidak punya komputer. Padahal maksud pemerintah memberikan tunjangan itu adalah untuk agar dia terdorong meningkatkan kompetensi personalnya, ya, terkait dengan profesi yang dia geluti sebagai seorang guru. Ya, teman-teman yang saya hormati, ini yang pertama, bahwa seorang guru harus meningkatkan kompetensi profesionalismenya secara mandiri dengan membaca buku umpamanya, ya, karena tidak mungkin, ya, kita dapat bekerja secara profesional kalau kita tidak mengasah, ya, mengasah dengan baik kemampuan-kemampuan yang dituntut. Jadi tadi kita kan telah mengawali, ya, definisi bahwa kompetensi itu adalah seperangkat pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian seperangkat penghayatan yang harus dimiliki oleh seseorang di dalam menunjang tugas keprofesiannya. Maka terkait dengan ini, tiga ranah ini harus dipacu oleh guru secara mandiri dalam upaya peningkatan profesionalismenya. Ya, kalau tadi disebutkan bahwa kompetensi itu adalah kemampuan yang terkait dengan kognitif, maka seorang guru bisa saja dan harus kiranya, ya, menyisihkan sedikit pendapatannya, ya, untuk mendapatkan akses bagi penambahan kecerdasannya dalam bentuk apa? Membeli buku umpamanya, ya. Ini sepertinya juga bolehlah kita adakan lah, ya, survei untuk Ulun Nuha, ini Ustadz Fayuzar, Ustadz siapa, Robi, coba buat survei seberapa banyak buku yang dimiliki oleh guru-guru kita dalam upaya peningkatan kecerdasan yang terkait atau kemampuan kognitif yang terkait dengan mata pelajaran yang dia ampu. Karena kalau kita lihat di dalam Permendiknas itu, ya, bahwa kompetensi profesionalisme itu begitu detail dibuat. Jadi setiap guru yang mengampu mata pelajaran itu punya indikator-indikator sendiri yang terkait dengan mata pelajaran yang dia ampu. Dan bisa jadi setiap guru yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS itu punya indikator keprofesian yang berbeda. Maka dengan demikian, teman-teman, bagaimana mungkin kita sebagai seorang guru itu tidak pernah ada penambahan, ada penambahan pada akses kecerdasan dan pengetahuan kita. Ya, kalau umpamanya guru agama, ya, guru agama, seberapa besar alokasi dari gaji atau pendapatan yang dia peroleh, dia alokasikan untuk membeli buku, ya, sebagai upaya dia menambah pengetahuan dari mungkin mata pelajaran yang dia ampu. Demikianlah guru-guru yang selanjutnya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah upaya kita untuk meningkatkan profesionalisme kita, yaitu melakukan secara mandiri atau personal, ya, untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam hal apa? Dalam hal kognitif, daya pikir, penghayatan, keterampilan kita sebagai guru. Yang kedua, upaya yang kedua yang bisa dilakukan dalam upaya peningkatan profesionalisme guru, yaitu bisa dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh lembaga kepada guru-guru. Jadi teman-teman, dalam sebuah buku Quantum Learning, ya,
yang ditulis oleh Bobby De Potter. Di situ dituliskan bahwa banyak perusahaan katanya, banyak perusahaan itu mengalokasikan hampir 50% dari operasional perusahaan itu untuk human resource development. Apa itu HRD ya? Human resource development itu adalah upaya untuk pengembangan sumber daya manusia. Apa itu bentuknya? Dalam bentuk pelatihan, in-job training umpamanya, kemudian studi banding dan lain-lain sebagainya. Jadi kata Bobby De Potter, hanya sekolah yang tidak merasa penting untuk melakukan human resource development itu. Makanya kalau kita lihat berbeda ya, manajemen yang diterapkan, manajemen aplikatif yang diterapkan oleh sebuah perusahaan dengan manajemen yang diterapkan di sekolah. Dulu waktu masa-masa dulu ya di sana, saya pernah menyebutkan begini ya, kalau di perusahaan umpamanya, di perusahaan ada karyawan-karyawan yang mungkin mereka terlambat datang ke sekolah. Datang ke perusahaannya, maaf. Datang ke perusahaan. Maka ini adalah merupakan minus prestasi bagi mereka. Ya, dicatat oleh perusahaan bahwa si A ini hari ini terlambat. Ya, kemudian besok dicatat, oh dia terlambat lagi. Artinya ini merupakan minus prestasi bagi seseorang. Demikian yang diberikan penilaian oleh bahagian human resource development. Ini dipastikan untuk tahun depan tidak akan lagi bekerja di perusahaan ini karena memang melanggar kode etik. Tetapi hanya sekolah katanya, hanya sekolah yang bertoleransi dengan banyak kegagalan. Jadi kalau ada guru yang terlambat, Pak Kepala Sekolah tanya, kenapa terlambat? Maka guru yang terlambat ini mengatakan, waduh Pak Kepala Sekolah, tadi waktu di jalan ada macet-macet. Oh ya udah, kata Pak Kepala Sekolah, lain waktu berdoa supaya jalan waktu ke sekolah bisa lancar, selamat, ya. Nah, besok guru yang sama terlambat lagi. Terlambat lagi, kepala sekolah nanya lagi sama guru yang terlambat. Kenapa Bapak, Ibu terlambat? Semalam sudah terlambat. Iya Pak Kepala Sekolah. Tadi kebetulan waktu saya sebelum berangkat sekolah, anak saya rewel, jadi saya harus diamkan dulu anak saya. Oh ya sudah, mudah-mudahan besok anaknya nggak rewel lagi. Pak Kepala Sekolah baik hati, dia seperti itu, dia cuma kasih nasihat saja. Nah, ini adalah, kata Bobby De Potter, merupakan bentuk ya, bentuk kelemahan daripada manajemen aplikatif sekolah. Makanya kata Bobby De Potter, 20% ya kegagalan di dunia usaha. Jadi ada, kalau kita sebutlah demikian ya, 20% ya kegagalan di sebuah perusahaan ini dianggap merupakan sebuah musibah besar. Tetapi hanya sekolah yang menganggapnya sebuah keberhasilan. Ini penilaian Bobby De Potter terhadap manajemen aplikatif, ya, perbandingan antara perusahaan dan sekolah. Nah, teman-teman, kita kembali bahwa upaya kedua yang bisa kita lakukan di dalam upaya kita meningkatkan kompetensi profesionalisme guru itu adalah dengan aktif, ya, dengan aktif melakukan pelatihan-pelatihan kepada guru, ya. Apakah kalau dalam hal ini terkait dengan sosialisasi kode etik, nanti kita bicara tentang ini. Atau kalau saya lupa, atau kalau saya sempat ini kita bicarakan, kalau tidak mungkin dalam bentuk pertanyaan tadi, tentang apa pentingnya kode etik atau peraturan peraturan kepegawaian atau apa yang sejenis dengan itu. Teman-teman, lembaga atau sekolah ini penting untuk mengupgrade, ya, mengupgrade kemampuan personal semua guru. Jadi bagaimana mungkin ya, bagaimana mungkin kita berharap mendapatkan guru-guru yang profesional itu dengan
berdiam diri dari berbagai kelemahan-kelemahan yang kita lihat atau yang dia perlihatkan secara nyata di depan kita. Ya, maka pelatihan-pelatihan itu penting. Jadi sekolah penting untuk mengalokasikan sekian besar dana untuk kegiatan-kegiatan training. Tapi ada memang sekolah-sekolah yang merasa tidak butuh itu, merasa cukup dengan meningkatkan kompetensi itu cukup dengan rapat-rapat. Cukup dengan rapat-rapat saja. Tidak, kita juga butuh pelatihan, teman-teman. Ya, pelatihan itu maknanya, training itu maknanya bukan hanya ceramah, tetapi bagaimana seseorang itu dilatih gesturnya, dilatih gerakannya, dilatih komunikasinya atau bagaimana cara dia berkomunikasi, dilatih vokalnya. Kita kan melihat itu, kita kecewa dengan guru fulan umpama atau guru fulanah yang ketika mengajar suaranya pelan gitu. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengobati kekecewaan kita melihat guru yang seperti itu? Nah, ini perlu pelatihan. Jadi jangan kekecewaan terus ditelan, masuk ke perut, kemudian sakit perut kita, ya. Melihat guru yang tidak berubah, yang tidak berkembang kompetensinya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita bisa membuat sebuah pelatihan. Ya, pelatihan apa namanya? Pelatihan public speaking umpamanya, ya. Pelatihan retorika umpamanya. Bagaimana seorang guru mengajar full power, ya, menggunakan segenap kemampuan maksimalnya di dalam pembelajaran, terutama dalam hal mengeluarkan vokal di dalam atau di saat dia mengajar murid-muridnya. Teman-teman, kita juga perlu melatih service excellent. Bagaimana sebuah lembaga itu, ya teman-teman, salah satu penilaian sebuah lembaga itu disebut sebagai lembaga yang profesional, itu dilihat dari konsep pelayanan excellent-nya. Saya kasih contoh begini. Kita ketika begini ya, kita menganggap bahwa orang-orang yang bertugas di SPBU, yang tugasnya mengisi bahan bakar ke tangki kendaraan kita, ini kan kerjaannya yang rendah ya. Maksudnya rendah, sebenarnya tidak membutuhkan kualifikasi akademik yang tinggi. Saya pikir anak-anak yang tamat SD juga bisa melakukan itu, ya. Tidak perlu harus sarjana S1, apalagi S2 atau S3. Tidak penting itu, tidak perlu. Tidak sampai demikian kebutuhan kualifikasi akademiknya. Tetapi kita melihat, coba kita lihat apa yang mereka lakukan ketika kita datang, kita mengatakan, "Bang, isi Bang." Maka dia katakan, dia datang sama kita, atau dia menyapa kita, "Selamat pagi, selamat siang. Mau isi apa Bang?" Mau kita katakan isi Pertalite atau Pertamax dan lain sebagainya. Maka setelah dia mengetahui itu, dia buka tangki kita, demikianlah pelayanannya. Dia sapa dulu, kemudian baru dia lakukan. Ya, dia sapa dulu kehadiran kita, baru dia melakukan sesuatu, dia buka tangki, dan apa yang dia katakan, "Dari nol ya Pak." Maka setelah itu dia isi, setelah dia isi, dia tutup kembali, dia terima pembayaran, dan di akhirnya setelah kita ingin berangkat, dia katakan, "Hati-hati" atau "Selamat ketemu kembali di tempat ini." Demikian juga ketika kita masuk ke sebuah restoran, maka ada waiters, ada pelayan-pelayan yang menghampiri kita, ya. Ada pelayan-pelayan yang menghampiri kita, yang menyebutkan kepada kita, "Selamat datang Bapak dan Ibu, silakan masuk." Kemudian dia mengikuti kita sampai ke meja yang kita tuju. Di saat itu dia akan menyerahkan kepada kita menu makanan dan terus menunggu kita menunjukkan
atau mengatakan kepadanya, saya mau makan ini dan makan itu. Maka dia pun mencatat di dalam catatan menunya. Setelah itu dia katakan, ditunggu ya Bapak Ibu. Kemudian dia pun dengan sopan pergi. Kemudian datanglah pelayan menghampiri kita, ya, menyediakan, menghidangkan makanan yang dipesan. Kemudian kita bayar, kemudian kita selesai, dan para pelayan itu melepas kita dengan sebuah kata ucapan terima kasih. Semoga bisa kembali lagi ke tempat ini. Teman-teman, apakah kejadian ini berlangsung secara natural? Saya kira tidak. Ya, saya kira tidak. Perilaku mereka ini tidak berlangsung secara natural. Tetapi perilaku mereka ini yang kita lihat kecenderungannya sama, bagaimana cara menyapa, bagaimana apa bahasa yang mereka keluarkan, kemudian seperti apa gesture atau gerak tubuh mereka, itu kecenderungannya sama. Kenapa bisa demikian? Ini tidak lain disebabkan karena pelatihan, training, didikan, pendidikan yang mereka peroleh dari perusahaannya. Demikian juga kita sebagai sekolah, tentu Ulunuha atau sekolah-sekolah yang semisal ini memiliki kekhasan di dalam sistem pendidikannya. Nah, tetapi tidak jarang ya kita memperoleh pelayanan atau perlakuan itu yang berbeda dari fulan atau dari fulanah, dari si A, dari si B. Ya, bisa jadi mungkin dari perbedaan bahasa, mungkin bisa jadi perbedaan informasi dan lain sebagainya. Teman-teman, saya ingin menjelaskan sedikit hasil penelitian dari sebuah fakultas psikologi, manajemen di sebuah universitas saya lupa, sebuah universitas di Inggris ya. Dia menceritakan begini, seberapa senjangnya perhatian yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau lembaga kepada staf atau anggotanya dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang sangat memperhatikan pelatihan yang akan dia berikan kepada staf atau anggota-anggotanya. Jadi begini katanya, ada sebuah penelitian di sebuah kampus, ya, di sebuah kampus. Ada seorang yang datang ke kampus itu. Maka pertama sekali dia harus melewati pintu gerbang. Di pintu gerbang itu menunggu satpam dan lain sebagainya. Maka orang ini bertanya, saya ingin bertanya karena dia disamperin oleh satpam, ada yang bisa dibantu? Maka orang ini mengatakan, oh saya ingin mendapatkan informasi terkait dengan SPMB, Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru. Maka satpam begitu lugas, begitu jelas menjelaskan kepada pendatang ini, tamu ini, bagaimana prosedur SPMB yang ada di kampus itu. Ya, dia bisa menjelaskan bagaimana prosedur SPMB yang ada di kampus itu. Maka kemudian orang ini berjalan, mulai memasuki halaman-halaman kampus, kemudian dia bertanya lagi kepada seseorang yang lain yang ternyata adalah office boy. Ya, dia bertanya tentang bagaimana informasi tentang SPMB. Maka office boy ini juga bercerita kepada orang ini ya tentang prosedur, tentang hal-hal yang terkait dengan SPMB. Sekiranya kesimpulannya adalah bagaimana ya kok bisa tahu seorang satpam tentang informasi SPMB begitu baiknya? Begitu juga pertanyaannya, bagaimana bisa baiknya seorang office boy bisa menceritakan prosedur SPMB kepada orang lain yang bertanya kepadanya? Kenapa demikian, teman-teman? Ini tidak lain ya, kalau tidak melalui sebuah pelatihan ya, kemudian sebuah
pemerataan informasi bagi semua staf dan anggota, ini tidak akan mungkin terwujud. Sehingga tidak jarang, ini yang dalam beberapa pelatihan sering saya contohkan ya. Jadi ketika ada seorang datang ke sekolah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, di situ duduk ada 2 orang, 3 orang guru di ruang kantor, maka salam dijawab, tetapi guru-guru yang ada di kantor tetap bercerita satu dengan yang lainnya dengan tidak memberikan sapaan lanjutan kepada tamu yang datang kepada mereka. Sampai tamu ini mengatakan masuk dengan, Pak, mohon maaf, saya ingin bertanya tentang PPDB, ya, bagaimana sistem prosedur penerimaan peserta didik baru di tahun pelajaran sekian. Maka ada guru yang saat itu duduk mengatakan, oh Bu maaf, ini bukan bahagian saya. Atau ada jawaban, oh Bu maaf, ini saya tidak tahu. Oh Bu maaf, sebaiknya bertanya kepada fulan. Oh Ibu maaf, Bapak maaf, sebaiknya Ibu bertanya kepada kepala sekolah. Teman-teman, ini sebenarnya indikasi kegagalan, salah satu kegagalan sekolah ya di dalam human resource development, di dalam upaya pembentukan atau dalam upaya membangun sumber daya yang baik sebagai pendukung lembaga atau sekolah kalau dia sekolah. Nah, terakhir teman-teman, saya ingin masuk pada bagian yang ketiga. Pertanyaannya begini, apa saja sebenarnya yang menjadi kuman profesionalisme itu? Kuman itu maksudnya sesuatu yang mengganggu, ya, atau dia virus lah, ya, atau perilaku yang mengganggu atau attitude yang mengganggu atau memberikan nilai minus bagi profesionalisme kita sebagai seorang guru. Yang pertama, tidak bertanggung jawab, ya, tidak bertanggung jawab pada apa yang telah dibebankan, yang diamanahkan kepadanya. Orang yang tidak bertanggung jawab itu kecenderungannya dia akan mengalihkan setiap kekurangan dan kesalahannya kepada orang lain. Ya. Ini jenis orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kuman profesionalisme itu terlihat ketika kita menunda-nunda pekerjaan. Ya. Maka kita lihat Bapak dan Ibu, di lembaga-lembaga atau di kantor-kantor atau di perusahaan-perusahaan, mereka punya standar waktu penyelesaian pekerjaan. Umpamanya, ya, di Dukcapil umpamanya, itu standar penyelesaian akte kelahiran itu 1 hari. Itu mengurus akte kelahiran selesai 1 hari. Nah, maka ada indikasi tidak profesional ketika akte kelahiran itu selesai dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, dan lain sebagainya. Begitu juga kerjaan kita. Kita harus punya tenggat waktu untuk menyelesaikan tugas pekerjaan yang diamanahkan kepada kita. Buat surat rapat umpamanya, itu standarnya berapa jam ya, berapa hari ya. Katakanlah kita buatkan itu standarnya 1 hari. Maka tidak jarang itu ada surat rapat yang baru selesai 3 hari. Yang baru diberikan, diinfokan di hari mau rapat. Malas juga merupakan kuman profesionalisme, sombong, iri hati, pemarah, ya, kaku, tidak komunikatif. 8 ini sekurangnya inilah yang paling menurut saya paling fundamental terkait dengan kuman profesionalisme. Kemudian teman-teman, kegagalan kita di dalam membangun profesionalisme itu akan mengakibatkan banyak kesalahan yang terjadi dalam sistem kerja kita. Nah, saya akan memberikan tip juga tadi 8 hal yang terkait dengan kuman profesionalisme. Sekarang 8 cara cerdas menghindari kesalahan di tempat kerja. Ya. Apa
kesalahan yang harus kita hindari ketika kita bekerja. Di mana saja, di perusahaan, di organisasi apapun, sebagai guru juga. Maka 8 cara cerdas menghindari kesalahan di tempat kerja. Yang pertama, sempurnakan sistem kerja. Ya, sempurnakan sistem kerja. Tapi jangan lupa bahwa kita membutuhkan kode etik. Yang di situ dijelaskan bagaimana sistem bekerja sebagai seorang guru. Maka salah, ya, maka kita bisa menyebutkan sebagai sebuah kesalahan besar jika sebuah lembaga, perusahaan, organisasi itu tidak memiliki kode etik. Bagaimana dia bisa menggambarkan prosedur kerja, cara kerja, performance kepada staf dan bawahan. Ya, bagaimana caranya dia menjelaskan itu dan bagaimana caranya dia meminta pertanggungjawaban setiap pelanggaran yang dilakukan oleh staf, oleh guru, oleh karyawan, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, kesalahan di tempat kerja itu dihindari dengan melakukan koordinasi. Ya, melakukan koordinasi ini penting. Jadi kita tidak menjadi seorang yang one man show yang bermain sendiri, yang merasa tidak perlu dengan orang lain, yang merasa bahwa kita memiliki segenap kompetensi yang mengetahui seluk-beluk dan detail dari setiap organisasi atau setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ya, bahwa adalah hak setiap orang itu untuk mendapatkan dan mengetahui info dari lembaga di mana tempat dia beraktivitas. Kemudian, hindari kesalahan di tempat kerja dengan melakukan asah keterampilan. Seperti tadi yang saya katakan, bahwa seorang guru itu dapat melakukan peningkatan human resource development, dapat meningkatkan profesionalismenya dengan cara belajar secara mandiri atau ikut dalam setiap kegiatan yang bermanfaat yang dilakukan oleh lembaga, organisasi, sekolah, ya, dalam bentuk pelatihan, in-job training, apalagi namanya, studi komparasi, studi banding, kemudian supervisi, kemudian monitoring. Nah, itu adalah upaya-upaya yang bisa kita lakukan dalam mengasah keterampilan kita sebagai personal atau sebagai anggota sebuah organisasi. Hindari stres. Ya, hindari stres. Ya. Kalau banyak-banyak stres itu makanya naik asam lambungnya, ya. Tapi sering-sering naik asam lambung bisa berubah jadi asam yang lain. Kemudian tingkatkan konsentrasi, karena menjalankan sebuah pekerjaan itu perlu konsentrasi yang baik. Kemudian pahami komunikasi, saling memahami komunikasi. Kemudian laksanakan prosedur dan lahirkan atau wujudkan komitmen kita di dalam bekerja. Apa komitmennya? Komitmennya kembali kepada visi yang menjadi rumusan kita. Teman-teman, sering sekali kesalahan kita dalam bekerja itu melahirkan konflik, ya, melahirkan konflik. Kesalahan kerja mungkin, ya, guru itu akan berakhir dengan konflik dengan kepala sekolah umpamanya. Kesalahan kerja kepala sekolah mungkin akan berakhir dengan konflik atasannya, yayasan mungkin. Yayasan juga demikian. Kesalahan bekerja akan melahirkan konflik dengan pengawas mungkin, atau pembina mungkin, dan lain-lain sebagainya. Maka ada 8 cara kita menghentikan konflik. Ya, saya akan bicara bahwa tidak jarang atau salah satu konflik yang kita hadapi adalah konflik dengan konsumen, karena sesungguhnya sekolah ini kan adalah merupakan organisasi publik, ya, organisasi layanan publik, di mana kita berdiri itu dalam upaya kita memenuhi kebutuhan publik. Siapa konsumen kita? Ya, masyarakat. Dalam hal ini spesifik itu murid dan orang-orang tua. Bahkan bagaimana cara kita menghentikan konflik, ya, konflik dengan konsumen?
Ya, mungkin konflik ini didahului dengan berbagai macam komplain ya. Karena kita berhadapan dengan guru-guru yang tidak profesional dalam sistem pelayanan pendidikan, maka muncul komplain dan berujung konflik. Apa yang harus kita lakukan? Redakan emosi dulu. Jadi ketika menghadapi komplain, ya, maka masing-masing harus bisa menahan emosinya. Kemudian yang paling penting kita memberikan solusi. Jadi tidak ada permasalahan yang tidak selesai kecuali jadi masalah itu bisa selesai itu dilakukan dengan cara komunikasi yang baik. Ya, berikan solusi. Jadi kalau masalah anaknya yang umpamanya masalah pembelajaran umpamanya, ya, maka berikan solusi bagaimana supaya anaknya itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dengan itu, obati kekecewaan. Jadi, saya waktu pernah bertugas di sebuah sekolah ya, saya membuka atau membuat sebuah bagian yang disebut dengan komplain department gitu ya. Jadi semacam organisasi kecil yang menampung komplain daripada konsumen, yaitu daripada murid atau orang tua murid atau masyarakat. Yang keempat, jaga komunikasi. Jaga komunikasi. Ya, menjaga komunikasi bukan hanya menjaga dalam pendekatan bahasa yang kita pakai, tapi juga bagaimana menjaga komunikasi itu dipahami agar kita setelah pertemuan, setelah kita berhadapan dengan konsumen yang menyebutkan komplain-komplainnya, kita menjauh, ya, kita menjauh, yang berakibat dalam ilmu psikologi komunikasi disebut dengan flag syndrome. Kita terkena penyakit menghindar dari lingkungan, kita menghindar, menjauh berkomunikasi dari orang tersebut. Kemudian rubah status quo, ya, rubah status quo. Sesuatu yang kita pertahankan yang sebenarnya tidak penting, ya. Kemudian kenali kebutuhan dan beri jaminan. Teman-teman, saya sebagai bahagian yang terakhir, ada satu materi penting kiranya di sekolah-sekolah Islam ini yang perlu kita juga latih kepada guru-guru kita. Selain pelatihan public speaking, ya, bagaimana cara berkomunikasi, berbicara, full power menggunakan suara, juga pelatihan service excellence. Ya, ini bahagian yang penting supaya kita bisa memberikan pelayanan pendidikan maksimal kepada customer kita, dan kita adalah customer service. Demikian teman-teman, mungkin sisa waktu yang masih ada kita boleh gunakan untuk berdialog. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah memberikan materinya pada siang hari ini kepada kita semua. Baik, waktu yang tersisa kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab bagi peserta pelatihan yang ingin bertanya. Silakan tulis di kolom chat yang tersedia. Ini Ustadz, ada pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz jika ada yang mengatakan bahwa antara profesional dan loyalitas terkadang ada ketimpangan? Sebagai contoh, loyalitas dengan loyalitas, profesional dan loyalitas, Ustadz, dengan loyalitas terkadang ada ketimpangan. Sebagai contoh, loyalitas kan melahirkan totalitas, sedangkan profesional sesuai kualifikasi. Jika ada guru yang mau menyapu dan mengepel, ada kepala sekolah yang suka, ada juga kepala sekolah yang tidak suka, karena menganggap itu bukan pekerjaan guru. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai hal ini dengan teori profesional? Syukur Ustadz. Ya, jadi
profesionalisme itu tidak atau jangan dipertentangkan dengan loyalitas. Ya, saya menyebut bahwa loyalitas itu adalah profesionalisme plus extraordinary namanya. Itu apa pula ya? Bisa paham ya enggak? Waduh, payah nih bahasanya ya. Jadi loyalitas itu profesionalisme plus extraordinary. Kita kasih contoh begini ya. Salah satu indikasi profesional, kita bekerja profesional itu dengan kedisiplinan. Nah, oleh sekolah kita diatur datang sekolah itu ya dikatakan terlambat jika Anda datang 7.30 umpamanya. Ya, datang 7.30. Nah, oleh sekolah ditetapkan guru datang 10 menit sebelum masuk. Jadi 7.20 ya, 7.20. Tetapi Anda datang 7.15 atau 7.05 atau jam 7. Kemudian setelah Anda datang jam 7, Anda itu melakukan sesuatu yang menurut Anda bisa bermanfaat lah. Nyapu-nyapu, bersih-bersih, kontrol sana, kontrol sini, lihat kelas, persiapan apa yang kiranya belum dilakukan, melihat bagaimana anak-anak yang sudah datang menyambut mereka. Nah, ini namanya extraordinary. Ini extraordinary namanya. Nah, maka saya katakan bahwa kalau kita bekerja secara profesional, ini sebenarnya biasa saja sebenarnya. Biasa saja. Artinya begini, Anda disebut profesional, mengajar, kalau Anda mempersiapkan sesuatu sebelum proses pembelajaran berlangsung. Contohnya, Anda mempersiapkan silabus, ada silabus, kemudian ada RPP, dipenuhilah dengan perangkat-perangkat semuanya. Nah, tetapi itu biasa saja sebenarnya. Karena memang itu tuntutan pekerjaan kita. Ya. Nah, tetapi Anda dianggap memiliki loyalitas tinggi dengan melakukan extraordinary. Apa itu? Ketika dalam pembelajaran, ya, Anda mungkin membawa alat peraga sendiri dari rumah, tidak disediakan oleh sekolah, kemudian Anda menyediakan reward. Ya, mungkin kita melakukan apa namanya? Pencerminan di akhir pembelajaran, melakukan refleksi, melakukan penilaian atau reinforcement di dalam proses pembelajaran, dan setiap anak-anak yang Anda nilai benar di dalam memberikan jawaban, mengerti dengan isi atau konten pembelajaran, Anda berikan reward kepada mereka. Nah, ini sebenarnya kan tidak ada dalam aturan profesionalitas kita sebagai guru, bahwa guru harus membawa alat peraga dari rumah umpamanya. Kemudian guru tidak ada juga tuntutan memberikan reward bagi anak-anak yang berprestasi, tidak ada. Tapi itu Anda lakukan. Itu namanya adalah wujud loyalitas kita kepada lembaga, ya, menunjukkan kecintaan kita agar pembelajaran baik dan masyarakat sebagai pengguna daripada jasa sekolah itu memberikan penilaian plus kepada Anda dan sekolah. Nah, ini disebut juga dengan istilah extraordinary. Jadi jangan dipertentangan. Sesungguhnya tidak ada pertentangan antara loyalitas dengan profesionalisme kita. Kalau ada pertanyaan bagi saya ya, mana yang lebih tinggi sebenarnya, nilai profesionalisme daripada loyalitas? Itu lebih tinggi nilai loyalitas, ya, lebih tinggi nilai loyalitas. Karena loyalitas, orang akan memberikan sesuatu yang tidak menjadi tuntutan profesionalisme pekerjaannya. Ya, loyalitas itu diberikan oleh seseorang di luar dari tuntutan profesinya. Boleh kita katakan begini, seorang yang profesional itu berhak mendapat bayaran, ya, berhak mendapat bayaran yang pantas. Maka hanya orang-orang yang loyal saja,
hanya orang-orang yang loyal saja yang bisa menerima upah atau gaji di bawah rata-rata yang diberikan oleh organisasi kepada guru-guru atau sekolah kepada guru-guru. Umpamanya, layaknya dengan profesi saya seperti ini, 1 jam saya berhak mendapat 75.000 per jam. Tapi ada orang-orang guru-guru yang menerima 50 pun jadilah. Kenapa kok bisa? Yang pertama ya sebagai sebagai khidmat saya di dunia dakwah dan pendidikan. Yang kedua, kenapa saya mau menerima gaji honor yang rendah seperti itu? Ya sebagai bentuk kecintaan saya, sebagai bentuk loyalitas saya kepada lembaga, kepada sekolah ini. Karena ini adalah merupakan lembaga yang harapannya bisa melahirkan orang-orang baik. Nah, jadi loyalitas itu sesuatu yang itu di atas profesionalisme, ya, yang tidak diatur, ya, yang tidak menjadi tuntutan di dalam jenis pekerjaan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, kalau seandainya masih ada waktu. Baik, kami kira kita kasih aja 2 pertanyaan lagi ya. Iya. Bisa selanjutnya ada pertanyaan Ustaz. Jika guru yang bukan dari pendidikan keguruan termasuk profesional atau tidak Ustaz? Kalau tidak, mohon Ustaz penjelasannya menurut standar dari profesional guru Ustaz. Jadi kita bisa melihat dari 2 hal ya. Ada dari 2 hal. Bagian yang pertama, secara umum tidak, ya. Secara umum tidak. Karena guru yang profesional, sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 14, ya. Kemudian juga yang terkait dengan Permendiknas tentang kompetensi dan kualifikasi seorang guru. Maka seorang guru itu dituntut mengajar sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Coba kita lihat ya, sekarang ini guru-guru yang mengajar di SD umpamanya, ya, di SD itu kalau tidak punya ijazah PGSD itu mereka tidak boleh mengajar. Maka sekarang banyak teman-teman kita yang SAG umpamanya, ya, SAG itu mengajar di SD ditolak karena dianggap belum memenuhi indikator, ya, indikator kompetensi pedagogik dan indikator kompetensi profesionalisme. Akhirnya mereka kuliah lagi untuk mendapatkan ijazah PGSD. Nah, itu yang pertama. Sehingga pertanyaannya adalah apa pentingnya pemerintah dan kita memperhatikan bahwa seseorang itu mengajar sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Kepentingannya adalah tentulah orang yang berasal dari dia mengajar, kemudian dia berasal dari kualifikasi akademik yang sesuai. Dia ngajar matematika, dia berasal dari pendidikan matematika, tentu dia akan lebih memahami detail seluk-beluk daripada, atau katakanlah lebih memahami konsep itu, lebih memahami konsep pembelajaran matematika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berasal dari kualifikasi akademik matematika. Itu rasionya, itu poinnya. Maka dengan demikian berhak untuk mendapatkan bayaran yang pantas. Itu nilainya di situ dia. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi mungkin ya ada mata pelajaran yang tidak dituntut, ya, tidak dituntut berasal, tidak dituntut kualifikasi akademiknya. Contohnya apa? Itu seperti tahfiz Quran, ya. Kan tidak ada tuh S1 tahfiz Quran, nggak ada ya. Nah, maka terkait dengan mata pelajaran yang tidak membutuhkan kualifikasi akademik tertentu, ini memang tugas sekolah, tugas lembaga, selain juga tugas personal
untuk bisa mengupgrade kemampuan guru-guru terkait dengan mata pelajaran yang diampunya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Ustaz. Terakhir Ustaz dari saudari kita ya. Bismillah, Ustaz, bagaimana jika ide yang kita miliki tidak disupport? Apapun ide kita kurang ditampung. Terkadang hal seperti ini membuat kita sebagai guru malas begitu memberikan ide-ide yang baru yang kita punya. Syukron Ustaz, mohon Ustaz. Jadi jangan baper dulu lah. Mungkin kita bisa evaluasi juga sih. Kenapa ide-ide kita itu tidak pernah atau jarang ditampung? Bisa jadi tidak ada nilai kecerdasan di dalam ide kita. Tidak ada yang extraordinary juga dari ide-ide yang kita sampaikan. Itu kemungkinan kita evaluasi dulu ke dalam ya. Nah, bisa jadi. Jadi ada dalam psikologi organisasi, kenapa pimpinan itu mempertahankan status quo umpamanya, atau mengisolasi diri dari ide-ide yang berkembang di sekitar staf dan karyawannya. Ya, ada pertanyaan seperti itu dalam psikologi organisasi. Nah, jawabannya bisa jadi yang pertama, dia tidak ingin maju bersama dengan yang lainnya. Ini sebenarnya konsep lama, ya. Cara berorganisasi yang seperti ini merupakan konsep lama yang sudah ditinggalkan. Jadi dalam ilmu leadership, karena saya banyak tahu lah, karena mata kuliah leadership ini adalah mata kuliah keahlian saya ya di sebuah kampus. Sekarang ada yang disebut namanya kepemimpinan pelayan namanya. Ya, kepemimpinan pelayan. Jadi tugas pemimpin itu bukan saja sebagai yang mengarahkan, yang memberikan bimbingan, tetapi tugas pemimpin yang lain adalah memberikan pelayanan kepada bawahannya. Ya, pelayanan itu maksudnya apa? Kalau seandainya bawahan itu dia lihat atau terindikasi memiliki kelemahan, maka ada kewajiban pemimpin untuk mengupgrade-nya, memberikan bimbingan, memberikan supervisi, melakukan supervisi, memfasilitasi peningkatan kompetensi dan lain-lain sebagainya. Nah, pemimpin seperti ini di dalam psikologi organisasi adalah pemimpin-pemimpin yang ingin maju bersama, karena dia ingin mewujudkan sebuah kultur, ya, bahwa kultur keberhasilan itu adalah bila bawahan itu maju bersama dengan pemimpin. Ya, itu kultur yang baik dalam sebuah organisasi. Jadi salah kalau seandainya, atau kurang tepat kalau seandainya ada pemimpin yang dia maju sendiri, mengisolasi dari ide-ide, kemudian dia menganggap tidak penting melakukan sosialisasi kebijakan, maka pemimpin seperti ini akan kecenderungannya akan ditinggalkan oleh banyak orang. Ya, pemimpin yang seperti ini akan ditinggalkan banyak orang. Nah, adalah pemimpin yang berhasil bila staf bawahannya itu berhasil seperti dia berhasil menjadi seorang pemimpin. Nah, ini gambaran saya yang kedua, tapi tetap gambaran saya yang pertama bahwa kita jangan melihat orang lain dulu, tapi lihat dulu kepada ide-ide yang kita lakukan. Kenapa ditolak? Kenapa tidak diterima? Bisa jadi karena kita menyampaikan ide yang kurang cerdas, sehingga dengan itu pula dianggap kurang bermanfaat, atau mungkin bisa menodai kesucian organisasi dengan ide-ide kalau ide-ide itu diterima gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, mungkin cukup ya Ustaz pertanyaannya. Kami mohon maaf kepada teman-teman peserta pelatihan jika ada pertanyaan yang belum bisa ditanyakan kepada Ustadz, mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki. Mungkin jika Allah mudahkan bisa ditanyakan di lain waktu. Mungkin Ustadz, ini saya Ustadz.
yang bisa disampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan di sana sini. Kita tutup dengan kafaratus majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.